Bang Ferry? Ada orang kecil Huh? yang punya niat jahat mungkin ya, yang berupaya membesar-besarkan situasi agar semua selalu membicarakan dirinya, atau ya orang ini berupaya menutupi kebusukan yang ada. Sebelum kita beralih nih, saya ada seorang inilah pengusaha lah ya, dia bilang gini, sebenarnya putusan ini akan memberikan dampak agak negatif terhadap investasi. Iya. Karena mereka yang berbisnis dengan pemerintah, Semuanya itu terancam. bisa dipidanakan. Karena ini pengusaha-pengusahanya, kecuali yang plat-plat itu ya Bang. Iya. Kena semua. Satu, Ya. contoh lagi yang ada kasus ASDP ya, yang kemarin direksinya semua ini kena KPK. Sama tuh, hampir mirip karena dianggap menguntungkan pihak swasta. Kemudian dia bilang kemarin ada bisnis sama BUMN nggak jadi gua ambil karena khawatir nanti dianggap menguntungkan dia. Kalau kata pengusaha udah terminnya lama. Udah lama gitu. Iya. Ini berpikir kayak begitu nggak sih ini? Ya bisa saja, makanya saya berdoa kasus ini menemukan keadilan sehingga tidak jadi preseden ya. Lalu dijadikan jurisprudensi ya, dalil yang harus diikuti oleh seluruh peradilan. Bayangkan berapa banyak orang masuk penjara gara-gara konsep beginian ya. Hanya paham ekonomi kapitalis, tidak didapatkan kickback, lalu orang kemudian bisa kena. Jadi mudah-mudahan ini kealpaan ya, banyak hal ya yang kemudian terungkap dan diperbaiki dibanding, supaya ini jangan sampai menjadi alat ukur baru dalam pemidanaan orang. Itu doa ya, tapi saya nggak tahu kalau semakin menyimpang kekuasaan semakin buruk hukum sih. Ya. Kita tadi udah bicara Bang bahwa bisa jadi ada apa ya? Kalau kita bilangnya puppet master. Ada orang besar yang mungkin mempergunakan penegak hukum untuk mengendalikan putusan itulah. Tapi ada satu kasus lagi yang nggak beres-beres nih Bang, yang masih jadi bicara soal ijazah ya Bang. Kita ingin melihat perspektif Bang Ferry, pakar hukum tata negara terkait ijazah yang terus berkepanjangan dan sampai sekarang belum selesai. Iya. Itu juga aneh ya. Saya pernah menjelaskan Obama pernah punya masalah dengan birth certificate ya. Oh iya. Lalu Obama sadar. Yang dibilang bukan WN Amerika kan? Ya, dia lahir di Hawaii kan, pulau yang berbeda dari daratan Amerika. Obama sadar kalau ini dibiarkan, ini jadi bahan untuk menyerang dia. Satu-satunya cara terbaik adalah secara terbuka memperlihatkan ijazahnya, dan yang paling berhak adalah pihak berwajib. Oleh otoritas Hawaii kemudian melalui permintaan Obama membongkar data kelahiran Obama. Berhenti debat itu. Jadi Obama sadar kalau punya sertifikat asli, ya ungkapin, kasih aja, selesai. Nah, ada satu negara soal ijazah ijazah S1 jadi polemik bertahun-tahun berkepanjangan, yang solusinya bagi saya mudah saja. Saya kalau punya ijazah saya liatin, kan ini bukan kejahatan, selesai keributan. Kalau otoritas UGM misalnya buka ijazah ini, ya tinggal buka bahwa ada bukti seseorang sudah pernah menerima ijazah, selesai urusan. Ini kan semua mengambang ya, bahwa ijazah itu asli dari bibir semua. Tidak ada yang mengungkapkan alat bukti apa. Jadi harusnya dia mengungkapkan alat buktinya. Selesai urusan. Nah ini dramanya panjang ya. Begini ada dosen yang ngomong begitu, ada ini. Capek kita. Padahal cara pembuktiannya gampang. Saya melihat berkepanjangan isu ini karena dua hal. Satu, barang ini memang tidak ada. Ya.
atau punya masalah begitu ya, sehingga berputar tidak bisa dibuktikan. Barang ini memang Kedua, ya itu kan bisa banyak faktor ya, tidak adanya ya karena mungkin hilang, karena dulu Hanyut. tinggal di dekat sungai, Iya, hanyut. banjir, itu banyak faktor. Kedua, drama ini perlu dilanjutkan supaya eskalasinya bagus dan orang selalu menyebut kehadirannya. Ceritanya menarik, yang suatu waktu mungkin dibuktikan sebaliknya. Sehingga in the end-nya hero-nya sudah ada gitu ya. Sehingga kita menikmati perputaran ini, pertanyaan-pertanyaan. Karena itu, sesuatu yang mudah kok dibuat rumit. Pasti sesuatu sedang dimainkan. Nah, saya hanya melihat dua ini. Kalau dia ada asli, ayo tunjukkan, selesai urusan. Atau memang ini sedang mau memutar episode ini berkali-kali. Kayak sinetron Ibuku yang menikmatinya dulu ya. Sinetron itu harus dibuat ceritanya sampai 1.500 kali episode. Tersanjung. Tersandung ijazah. Itu dibuat berkali-kali untuk kemudian ya eskalasinya naik dan segala macam. Itu bisnis. Nah, kalau presiden yang lalu punya kepentingan yang lain, ya mungkin itu sedang dimainkan. Tapi kalau mau membuktikan kebenaran, ditunjukin aja selesai. Ini menurut Bang Ferry bakal sampai jilid berapa ini drama ijazah ini? Bisa 2024 sampai 2034 ya. 2029 bisa sampai 2034 ya. Tergantung situasinya ya. Kalau 2029 mungkin masih cerita-cerita. Sebenarnya kan ini ramainya dari 2012 ya, sejak DKI Jakarta ya. Iya, sudah banyak pertanyaan. Iya. Ya, yang kemudian setelah 2024 kemarin semakin besar eskalasinya ya. Iya. Saya memperkirakannya begitu karena 2029 menurut saya masih pertarungan sang anak. Kalau konstitusi berubah bisa 3 kali presiden, mungkin baru ceritanya agak beda sedikit. Sekarang kan udah berkembang ke adanya orang besar di balik isu ini. Jadi udah makin banyak ya. Kalau orang besar itu saya tersinggung, Mas Gaib. Siapa badannya itu? Jadi benar maksudnya. Kadang-kadang orang kecil dengan mentalitas lemah punya cara yang lain untuk mempertahankan isu itu terus membesar ya. Ya bisa banyak kepentingan lah. Maksudnya gimana, Bang Ferry? Ada orang kecil Huh? yang punya niat jahat mungkin ya, yang berupaya membesar-besarkan situasi agar semua selalu membicarakan dirinya, atau ya orang ini berupaya menutupi kebusukan yang ada. Tinggal kita mau menyederhanakan kasus yang sederhana ini. Iya, ini Dengan kan sederhana ya. Very simple. Iya. Tinggal kenapa dipersulit saya juga tidak tahu. Nah, yang kasus rumit seperti Tom Lembong malah jadi terlihat sederhana dengan pembuktiannya ya. Jadi ini kita merasa ada sesuatu yang tidak adil saja. Beberapa orang mungkin nggak mau nunjukin foto KTP, belum oplas gitu kan. Nggak mau nunjukin foto ijazah, mukanya masih beda. Ya capek ya, sampai AI lah bicara, inilah bicara. Sampai korbannya pasar pramuka, orang pasar udah nggak ada. Iya, ya ampun. Kemana-mana ceritanya padahal bisa dibuktikan sangat sederhana. Emang tempat saya ngetik skripsi itu. Waktu dulu. Waktu dulu. Pasu asli. Ya asli, skripsinya asli. Tapi memang itu tempat yang memang khusus buat dokumen orang kalau mau bikin surat sakit palsu. Itu emang di situ. Gue di sana ya. Emang di sana. Iya. Tapi Bang Ferry, akankah terungkap kalau misalnya nih ya, ini cuma misalnya, bener nih ternyata yang dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu benar, akankah mungkin terungkap? Ini negara loh yang saya menanggung malu lah. Saya percaya kejahatan itu tidak ada yang tidak bisa diungkap. Tapi ada kejahatan yang remain as misteri ya, yang ada banyak. Apalagi di Indonesia. Ya, apalagi di Indonesia karena dipertahankan. Nah, kalau ada niat politik ini yang benar ya untuk mengungkapkan kebenaran ini ya bisa saja. Tapi kalau niat politiknya tidak ada ya tidak bisa. Apalagi beliau kan tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan ya. Orang punya kecenderungan yang sudah berlalu biarlah berlalu.
bagi saya faktornya lain. Ini soal pembuktian banyak hal ya. Pembuktian pemilu kita penuh kecurangan atau tidak. Segitu repotnya kita bernegara sehingga perlu orang-orang yang menguasai banyak hal yang bernama presiden harus menipu sebegitu rupa ya. Padahal kan cukup ijazah SMA ya. Ngapain harus memalsukan ijazah S1? Iya, jadi presiden kan cukup SMA ya. SMA, ngapain juga. Tapi kan kita bisa melihat penyelenggara pemilu tidak benar, sehingga tidak bisa memverifikasi sesuatu data yang bermasalah. Kita bisa lihat bahwa ada orang tidak benar demi kekuasaan, dia mau membuat dirinya terlihat mentereng gitu ya. Padahal dia cuman punya ijazah rendah ya. Tapi sekali lagi tidak fair juga bagi kita memposisikan Pak Jokowi sebagai orang yang totally salah gitu ya. Proses ini harus menceritakan bahwa ini kesempatan bagi Pak Jokowi untuk menyatakan dirinya benar gitu ya. Makanya waktu beliau berkuasa ketika kasus ini muncul, saya bilang, masuk aja proses impeachment. Karena proses impeachment itu tidak selalu ujungnya pemakzulan. Proses impeachment namanya menggugat ya, itu juga kesempatan membuktikan siapa yang benar, termasuk Presiden Jokowi. Bukti ini pelaku politik begini yang menghina saya, menghancurkan nama saya. Ini loh, mereka selalu ngomong buruk, nih ijazah saya. Saya mendaftar dengan benar dengan ijazah yang benar. Tapi itu tidak terjadi. In any circumstances tidak dilakukan. Mau langkah hukum tata negara, mau langkah politik, atau langkah kekeluargaan di depan pintu rumah, ini ijazah Jokowi. Ya, selesai urusan. Mbak Nisa, Mas Gaib tidak perlu mengadakan sesi diskusi soal ini. Karena ini sebenarnya tidak penting. Dan tidak repot betul. Biar energi bangsa kita fokuskan pada bagaimana menciptakan lapangan kerja. Saya jadi ingat, ijazah saya udah saya ambil belum ya? Bukan ditahan. Kita harus ikut apa yang disampaikan Pak Luhut. Apa itu ijazah? Yang penting kan apa yang kamu lakukan buat negara. Iya. Lah kenapa gitu omongnya? Itu kesannya sebenarnya ijazah itu tidak penting ya. Mahal kuliah Mas, mahal. Ya. Jadi buat BUMN nggak usah nanya ijazah lah. Iya. Dan saya kalau kemana-mana sering pakai fotokopian aja. Penting jasa terhadap negara. Iya, penting. SIM KTP. SIM KTP, semua saya fotokopi. Apa STNK, Kalau ditanya, PKB, KTP, fotokopi. Ini asli? Ya asli lah. Dengan fotokopi. Ya, tapi kan ada aslinya. Ingat gitu. Di zaman otoriter menyindir kekuasaan adalah makanya dari tadi Mas Gaib saya tepuk-tepuk. Iya, ada contohnya kan? Bukan radio Mas, mungkin lu kelihatan. Iya. Aduh nih. Aduh, yang julid nggak beres-beres dah. Thank you Bang Ferry. Sama-sama. Thank you Bang ya. Makasih. Julidnya nggak beres-beres kalau gitu. Kita ketemu minggu depan ya. Bye. Ini bikin terang. Semoga terang ya. Semoga terang semuanya. Kalau nggak terang, jangan cari penerangan di tempat lain. Di sini aja. Di Kementerian Penerangan.